Namaku Raka. Aku seorang jurnalis lepas untuk rubrik misteri yang dulu aku anggap hanya cocok untuk pembaca iseng. Tapi semuanya berubah sejak aku turun ke lapangan, ke tempat yang dikenal sebagai KM 97 Tol Cipularang, jalur yang katanya dihuni oleh sesuatu yang lebih tua dari aspal dan beton. Tugasku awalnya sederhana, menulis artikel 1.500 kata untuk rubrik akhir pekan tentang jalur angker paling terkenal di Indonesia. Redakturku bilang, kalau bisa bawa angle baru, bakal naik ke fitur utama. Itu tawaran yang bagus, dan aku mengangguk cepat. Tak menyangka bahwa itu bakal jadi keputusan yang kusesali seumur hidup. Malam itu, aku ikut patroli dengan seorang supir truk bernama Anton. Lelaki tua dengan mata cekung dan tangan kasar. Tubuhnya masih kekar, tapi sorot matanya sudah seperti orang yang pernah kehilangan arah hidup. "Kamu serius mau ikut sampai KM 97?" Tanyanya saat kami berhenti sebentar di rest area KM 72. Aku mengangguk sambil merapikan kamera dashboard dan voice recorder di dashboard. "Kalau kamu lihat sesuatu nanti, jangan bilang apa-apa. Diam saja, jangan panggil, jangan sorot lampu, apalagi turun," tambahnya, menatapku dari kaca spion. Aku hanya menjawab dengan senyum. Dalam hati aku pikir, tipikal cerita supir jalan malam, tapi diam-diam tanganku sudah dingin. Kami memasuki jalur maut itu lewat pukul 00.45. Jalanan sepi, hanya ada suara deru mesin dan wiper membersihkan embun. "KM 97 itu bukan tanjakan paling curam," ujar Anton pelan. "Bukan juga turunan paling tajam, tapi banyak yang mati di sana, dalam keadaan aneh." Aku merekam suaranya tanpa komentar. Anton melanjutkan, "Aku pernah lihat mobil Avanza oleng tiba-tiba, padahal jalan kosong. Katanya supirnya ngelihat nenek-nenek menyeberang jalan, tapi pas diperiksa tak ada siapa-siapa." Aku baru saja mau bertanya lebih jauh ketika tiba-tiba Anton menginjak rem mendadak. Ban menggerung. Badanku terhentak ke depan. "Lihat itu!" teriaknya. Di tengah jalur kanan, berdiri seorang perempuan tua mengenakan kain panjang. Wajahnya samar. Dia tidak bergerak, tidak menoleh, hanya berdiri diam di tengah jalan. Anton membelokkan truk sedikit ke kiri, nyaris menyenggol pembatas jalan. Dalam 2 detik kami melewatinya. Tapi saat aku menoleh ke belakang, dia sudah tidak ada. "Astagfirullah, astagfirullah," Anton gemetar. Aku menekan tombol pada voice recorder, mematikan kamera dashboard. Kami berhenti di bahu jalan dekat KM 98. Aku turun, berdiri di luar kabin sambil mencoba menenangkan diri. Udara di sana terasa lebih dingin. Angin kering melintasi kulitku, menusuk hingga ke tulang sumsi. "Aku udah bilang, dia sering muncul, tapi cuma ke orang baru," gumam Anton. Aku tidak menjawab, kepalaku pusing, tapi jauh di dalam hati, ada bagian dari diriku yang penasaran. "Dia siapa?" tanyaku akhirnya. Anton menghela napas dalam. "Nenek itu bukan korban kecelakaan. Dia sudah ada bahkan sebelum jalan tol ini dibangun." Keesokan harinya aku memutar ulang rekaman kamera dashboard. Gambar goyang, tapi di satu frame jelas terlihat siluet di tengah jalan. Rambut putih tergerai, kaki telanjang, tangannya menjuntai. Aku kirim screenshot ke redaksi. Mereka balas dengan satu kalimat. "Gambar bagus, tapi jangan terlalu dalam, nanti kamu yang dikuntit." Aku tertawa kecil waktu itu, masih menganggap semuanya bagian dari cerita horor murahan. Tapi malam harinya aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali mengemudi sendiri di jalur KM 97, tapi jalanan gelap tanpa lampu. Saat aku sampai di titik kejadian semalam, nenek itu berdiri di tengah jalan. Tapi kali ini dia menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam bulat tak punya kelopak, mulutnya lebar seperti sobekan kain memanjang sampai ke telinga. Dari sela-sela bibirnya mengalir lumpur hitam pekat. Aku terbangun dengan teriakan tertahan, keringat membasahi tubuhku. Jam menunjukkan pukul 3:17. Dan di luar jendela apartemenku, ada ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Kamar kosku ada di lantai 4. Besoknya aku kembali hubungi Anton, tapi nomor ponselnya sudah tidak aktif. Aku mendatangi pool truknya di daerah Padalarang, tapi petugas bilang Anton sudah berhenti sejak seminggu lalu. Tidak ada kabar, tidak ada pamit. Ada yang bilang dia balik ke kampung, ada juga yang bilang dia nggak kuat lagi lihat si nenek itu, ujar penjaga bengkel setengah berbisik. "Sudah berapa orang yang melihat dia?" tanyaku. Penjaga itu menatapku lama sebelum menjawab pelan.
Yang biasanya lihat, gak sempat cerita, karena besoknya sudah masuk berita. 3 hari setelah kejadian itu, aku resmi mengambil cuti dari pekerjaan utamaku. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran itu sudah menggerogoti pikiranku. Siapa sebenarnya nenek itu? Kenapa hanya muncul di KM 97? Dan kenapa Anton tiba-tiba menghilang? Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Bukan dari sisi supranatural dulu, tapi dari sejarahnya. Aku memulai dari peta lama. Di kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat, aku menyuap seorang staf magang dengan sebungkus nasi padang dan rokok filter, agar dia membantuku membuka arsip proyek pembangunan tol Cipularang. Dan disitulah aku menemukannya. Sebelum tol itu dibuka tahun 2005, KN 97 dulunya adalah area pemukiman kecil dan hutan karet. Jalur yang dibuka untuk tol ternyata sempat menggusur 3 kampung, Lewi Panjang, Batu Galuh, dan Cipendei. Yang paling menarik, kampung Batu Galuh adalah yang terakhir digusur karena ada masalah sengketa lahan dengan salah satu warga, seorang perempuan tua bernama Mbah Darsih. Nama itu langsung menancap di kepalaku. Aku mencari ke desa terdekat yang dulu menjadi pusat komunitas kampung Batu Galuh, yaitu desa Raja Mandala. Butuh waktu 2 jam dari Bandung naik motor, melewati jalan-jalan kecil berkelok yang tampak seperti tidak pernah tersentuh pembangunan. Di sana aku bertemu Bu Nani, pemilik warung kopi kecil yang katanya pernah tinggal di kampung Batu Galuh sebelum digusur. Dia perempuan setengah baya dengan suara serak dan tatapan kosong, seolah sudah melihat terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Aku masih ingat Mbah Darsih, katanya pelan saat kutanya. Beliau dulu tinggal di tanah dekat sungai. Rumahnya paling ujung. Banyak orang bilang dia dukun. Tapi aku rasa dia cuma orang tua yang keras kepala. Aku bertanya, apa betul dia menolak digusur? Bu Nani mengangguk, menatap kosong ke dinding. Waktu orang-orang proyek datang, dia pasang sesajen di tanahnya. Ditancapkan patok bambu dan sirih. Tapi orang proyek injak-injak. Hari itu juga dia mengamuk. Katanya tanah itu punya penjaganya sendiri. Malamnya, rumahnya terbakar. Aku menahan napas. Dia meninggal? Tanyaku. Enggak ditemukan. Api padam sendiri. Tapi rumahnya jadi arang. Orang bilang dia kabur. Tapi aku tahu. Dia gak pernah pergi. Aku mencatat semua itu, lalu kembali menelusuri catatan berita lokal dari tahun 2005. Tak ada pemberitaan soal kebakaran. Bahkan nama Mbah Darsih tidak disebut di laporan pembebasan lahan. Seolah dia tidak pernah tercatat secara resmi. Lalu, aku menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Setelah tol Cipularang dibuka tahun 2005, KM 97 jadi titik kecelakaan paling sering dalam 10 tahun pertama. Korban meninggal banyak yang mengalami kecelakaan tunggal. Mobil terguling, menabrak pembatas, keluar jalur, semua tanpa sebab teknis yang jelas. Satu catatan polisi bahkan menyebutkan, korban menyebut sempat menghindari orang menyeberang di tengah malam, tapi tidak ditemukan siapapun di lokasi. Kalimat yang sama berulang setidaknya di 9 laporan berbeda. Kembali ke kota, aku mencoba menghubungi Anton sekali lagi. Kali ini bukan lewat telepon, tapi mendatangi alamat KTP-nya di dokumen pengiriman yang pernah ia berikan kepadaku, desa kecil di pinggiran Cianjur. Rumahnya sederhana, tapi kosong. Tetangganya bilang, Pak Anton udah lama gak kelihatan, tapi motornya kadang masih ada suara masuk malam, kayak cuma mampir. Aku tak tahu apakah itu berarti dia bersembunyi atau ada sesuatu yang membawanya kembali. Malamnya, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di tengah jalan. Sekeliling gelap, kabut tebal menutupi segalanya. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah kaki pelan, gemertak kayu, seperti sendal jepit tua menggesek aspal. Dan kemudian aku melihatnya lagi.
Mbah Darsih. Wajahnya jelas kali ini. Matanya kosong, hitam seperti lubang. Di lehernya tergantung kalung dengan liontin perak kecil. Bentuknya seperti bulan sabit yang retak. Dia mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke wajahku. Tapi dia tidak berbicara. Dia hanya tertawa, pelan, tapi semakin lama suaranya memekik, seperti kerikil digerus dalam lumpur. Aku terbangun dengan dada sesak, dan di kaki ranjangku ada tanah basah. Tanpa jejak, hanya tanah. Aku yakin ini bukan hanya legenda. Ada ritual yang terganggu, tanah yang dilanggar, dan satu sosok yang menuntut pengembalian. Esoknya aku kembali ke lokasi KM 97. Kali ini aku membawa sesajen yang diajarkan Bu Nani. Kembang 7 rupa, segelas air putih, dan bunga melati di dalam mangkuk tanah liat. Aku letakkan di bahu jalan saat senja turun. Lalu aku tinggalkan, tanpa melihat ke belakang. Saat aku tiba di rumah dan membuka kamera dashboard dari motor yang kupakai, rekaman terakhir menampilkan sesuatu yang tak pernah aku sadari secara langsung. Di detik ke-40, saat aku meletakkan sesajen, ada bayangan hitam berdiri tepat di belakangku. Bayangan itu tidak mengikuti arah cahaya, tidak bergerak, tapi sangat nyata. Hari itu, langit mendung tapi udara gerah. Aku kembali ke lokasi untuk terakhir kalinya, bukan sebagai wartawan, tapi sebagai seseorang yang harus menebus sesuatu. Rasa penasaran telah berubah menjadi beban. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dan tiap malam, suara langkah sandal di aspal terus terngiang, seperti gema dari dalam tengkorak. Aku tahu ada yang belum selesai. Dan jawabannya ada di bawah aspal jalan tol itu sendiri. Pagi itu aku bertemu lagi dengan Bu Nani, satu-satunya orang yang tampaknya benar-benar memahami apa yang aku hadapi. Dia nggak mau ditinggal, kata Bu Nani sambil menyerahkan kalung dari anyaman benang hitam dengan lionting perak berbentuk bulan sabit. Identik dengan yang kulihat di mimpi. Itu peninggalan Mbah Darsih. Dia pernah titip ke aku sebelum rumahnya dibakar. Katanya, kalau suatu hari tanahnya dirampas, bawa ini ke tempat ia terakhir berdiri. Tempat ia terbakar? Tanyaku. Bu Nani mengangguk. Yang sekarang jadi KM 97. Malam itu, aku kembali ke lokasi. Nekat melanggar peraturan jalan tol. Lewat pintu darurat, aku jalan kaki dari KM 96 hingga titik kejadian. Sepi. Tak ada kendaraan, hanya cahaya bulan dan lampu jalan redup yang menguning di kejauhan. Aku berdiri tepat di bahu jalan KM 97.400. Disinilah, menurut catatan kepolisian, terjadi 17 kecelakaan tunggal dalam 10 tahun terakhir. Semua korban mengaku selamat, mengaku melihat sesuatu menyeberang. Aku membuka tas, mengeluarkan kalung, bunga melati dan tanah dari warung Bu Nani, lalu menaburnya di aspal sambil menunduk dalam diam. Kalau kau butuh dipulangkan, aku datang. Bisikku, lalu kutaruh kalung itu di tengah jalan. Saat itulah udara berubah. Suara angin berhenti. Malam jadi sangat sunyi sampai aku bisa dengar detak jantungku sendiri. Dan perlahan, asap tipis mulai muncul dari sela-sela aspal. Bukan kabut, ini lebih pekat, seperti uap dari tanah panas. Dan kemudian, aku melihatnya. Bayangan perempuan, berdiri di tengah jalan. Tapi kali ini dia nggak tua, bukan nenek yang rapuh. Dia masih muda, kulitnya gelap, rambutnya panjang. Pakaiannya sederhana, mata hitam bulat menatapku dalam-dalam. Dia berjalan pelan ke arah kalung, berlutut, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Tak ada suara, tak ada teriakan, hanya tangis, pelan dan menyayat, terdengar langsung di dalam kepalaku.
Tiba-tiba, aspal di bawahnya retak. Retakan kecil membentuk lingkaran dan di dalamnya muncul simbol-simbol aneh. Seperti aksara kuno, bukan Jawa, bukan Latin. Terukir samar tapi menyala merah di dalam kabut. Simbol itu perlahan memudar, lalu lenyap. Begitu juga sosok perempuan itu. Dia menyatu ke dalam tanah. Dan malam kembali senyap. Aku jatuh terduduk, tangan gemetar. Tapi dalam hati, aku tahu, sesuatu telah berubah. Entah selesai, atau baru saja dimulai. Seminggu kemudian, aku mengirim artikel ke redaksi. Kutulis dengan sangat hati-hati. Tidak menyebut nama Bu Nani, tidak menyebut ritual. Hanya kronologi, data kecelakaan, dan pengalaman personal yang dibungkus netral. Tapi saat artikel itu hendak terbit, redaktorku menelpon. "Rat, kita nggak bisa muat. Ada tekanan dari atas. Jalan tol itu proyek besar. Jangan bikin rame." Aku tidak protes. Aku hanya menutup laptop dan menyimpan semuanya sendiri. 3 hari kemudian, aku dapat kabar dari grup wartawan. Seorang supir truk ditemukan meninggal di kabin kendaraannya. Lokasi KM 97.400. Tak ada bekas tabrak, tak ada luka, tapi di dashboard truk ada coretan melingkar dan di tengahnya lionting bulan sabit dari perak sudah hitam terbakar. Aku tidak bisa tidur malam itu, tapi untuk pertama kalinya aku tidak bermimpi. Laporan yang pernah dimuat. Aku tidak tahu apakah jalanan itu kini aman, tapi aku tahu satu hal. Ada tanah-tanah di negeri ini yang tidak pernah rela diaspal. Ada roh yang tidak bisa dikubur dengan beton. Dan ada dendam yang terus berjalan menyusuri jalur cepat tanpa batas kecepatan. Kalau kamu lewat KM 97 dan kamu melihat seseorang berdiri di tengah jalan, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan pernah panggil namanya.